Bestian, pasar kenapa udah kemarin juga ke sini. Mm-mm. Bab 3523. Anda punya ide bagus. Dari ekspresi Zhang Buling, Ye Chong yakin Zhang Buling mengetahui hal ini dengan sangat baik. Dia sangat gembira. Sepertinya kali ini dia telah menemukan yang tepat. Apapun yang terjadi, dia akan membiarkan Zhang Buling berbicara. Ceritakan padaku tentang hal itu, kamu tahu, kata Ye Chong. Zhang Buling menggelengkan kepalanya. Dia mencibir dan berkata, rahasia ini tidak dapat diakses olehmu. Saya akui kekuatanmu bagus. Tetapi jika kamu ingin menghubungi dunia bawah kutub timur, kamu masih terlalu jauh. Tampaknya Zhang Buling meremehkan kekuatan Ye Chong. Ye Chong tersenyum tipis dan berkata, jagalah. Dengan mengatakan itu, Ye Chong berjalan ke tepi tebing. Dia mengangkat kepalanya, melihat menembus awan dan kabut, dan menatap ke kejauhan. Semua orang memandang Ye Chong dengan rasa ingin tahu. Kemudian, Ye Chong perlahan mengangkat tangan kanannya, dan energi sebenarnya melonjak dari dantiannya, mengalir sepanjang meridian ke telapak tangannya. Saat energi sejati terus berkumpul, udara di sekitarnya mulai berputar, membentuk angin puyuh kecil yang menggulung debu dan bilah rumput di tanah, menimbulkan suara gemerisik. Rusak, Ye Chong berteriak pelan. Energi sebenarnya seperti seberkas cahaya setinggi puluhan ribu meter, melesat langsung ke langit. Sebuah lubang langsung menembus awan di langit. Udara di sekitarnya sepertinya merasakan kekuatan ini, berputar di sekitar sinar Zeki Ye Chong, membentuk pusaran besar. Untuk sementara waktu, awan menumpuk dan membentuk awan gelap, menghalangi sinar matahari dan membuat seluruh tebing menjadi gelap. Semua orang merasakan kekuatan yang kuat muncul di udara. Mereka mundur beberapa langkah tanpa sadar. Segera setelah itu, Ye Chong melebarkan zekinya lagi, dan zeki yang semula setebal jari langsung menjadi setebal mulut mangkuk. Energi sebenarnya melesat langsung ke langit, seolah-olah hendak membuat lubang di langit. Kekuatan itu mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka melihat pemandangan yang luar biasa ini, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Tiba-tiba, guntur tumpul terdengar antara langit dan bumi, seperti tangisan menyakitkan dari surga. Segera setelah itu, Ye Chong berteriak pelan dan memadatkan energi aslinya menjadi pedang ki besar. Melihat sekeliling, pedang Zeki memiliki panjang 10.000 meter, bersinar dengan cahaya cian yang menyilaukan, menerangi seluruh tebing, menembus awan, dan mengarah langsung ke langit. Lalu, Ye Chong menjatuhkan telapak tangannya. Saat telapak tangan Ye Chong jatuh, pedang raksasa Zeki membelah langit, dan menghantam pegunungan yang bergulung di kejauhan dengan kekuatan yang menggelegar. Suaranya memekakkan telinga. Di bawah pedang ini, luka yang dalam terpotong di pegunungan, seperti bekas luka di bumi, yang sangat mengejutkan. Seluruh tebing bergetar saat ini, bebatuan berguling, dan bumi retak.
Semua orang kaget saat menyaksikan adegan ini. Wajah pria gendut itu menjadi pucat, dan dia tergagap. Ini hanyalah peri dari langit, gendut. Saya telah merampok makam selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat metode sekuat ini. Wu Jie juga kaget. Dia menatap Ye Chong. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah ini masih manusia? Kekuatan ini di luar imajinasi. Men Sui Ping juga terkejut. Meskipun dia mengetahui beberapa hal tentang kultivasi, dia tidak pernah menyangka bisa mencapai kondisi seperti itu. Bisakah orang menjadi begitu kuat? Meng Sui Ping mau tidak mau bertanya. Dan Zhang Buling sangat terkejut. Dia menatap Ye Chong dengan kekaguman yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Dia akhirnya menyadari bahwa dalam duel berantai tadi, Ye Chong tidak mengambil tindakan apapun. Jika Ye Chong benar-benar mengambil tindakan, dia mungkin sudah lama dipukuli sampai mati. Dan ini hanyalah gambaran kecil dari kekuatan Ye Chong untuk naik ke alam surga. Melihat efeknya tercapai, Ye Chong secara bertahap membuang energi aslinya. Penglihatan di langit juga menghilang, namun kesan yang tertinggal di hati setiap orang tak terhapuskan. Pada titik ini, Ye Chong menoleh untuk melihat Zhang Buling dan berkata dengan tenang, "Tuan Zhang, apakah menurut Anda saya cukup kuat sekarang?" Zhang Buling menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan keterkejutan di hatinya. Dia memandang Ye Chong, mengangguk secara mekanis, dan berkata perlahan, "Tuan, saya benar-benar buta, dan saya masih mencoba berbicara tentang kekuatan Anda." Ye Chong tersenyum sedikit dan tidak membantah. Hanya berkata, "Bisakah kamu membicarakannya sekarang?" Zhang Buling terdiam beberapa saat, lalu mengangguk dan memberi isyarat mengundang, "Silakan masuk. Mari kita bicara baik-baik." Ye Chong lalu masuk ke pondok jerami bersama Zhang Buling. Beberapa orang lainnya tetap berada di seberang tebing, wajah mereka masih penuh keterkejutan. Bahkan Yu Xinlan tidak pernah mengira Ye Chong begitu kuat. Pria gendut itu berbalik dan bertanya pada Yu Xinlan, "Cantik, dari mana asal-usul temanmu ini? Apakah kamu juga begitu baik?" Yu Xinlan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak sekuat itu. Sejujurnya, aku bahkan tidak tahu betapa kuatnya dia. Itu di luar imajinasiku." Wu Jie melihat botol air pengap di sebelahnya. Pada saat ini, Men Sui Ping tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menatap kosong ke kejauhan pada bekas luka yang ditinggalkan Ye Chong di tanah. Ye Chong dan Zhang Buling tinggal di gubuk jerami selama 1 jam penuh. Lalu Ye Chong keluar dari gubuk jerami. Zhang Buling mengikuti dengan hormat, benar-benar kehilangan rasa misteri yang dia miliki sebelumnya. "Tuan Ye, kami telah sepakat, jika waktunya tiba, pastikan untuk membawa saya bersama Anda. Ini adalah keinginan keluarga Zhang kami selama beberapa generasi." Ada harapan dalam nada bicaranya. Ye Chong hanya mengangguk, lalu berjalan kembali menyusuri rantai. Ye Chong berjalan ke arah Yu Xinlan, tersenyum dan berkata, "Ayo pergi."
Yu Xinlan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda sudah mendapatkan jawaban atas semua yang ingin Anda ketahui? Ye Chong mengangguk. Lalu, dia membawa Yu Xinlan turun gunung. Fatih dan Wu Jie saling memandang dengan cara yang sama. Tak satu pun dari mereka berani berbicara, tapi mereka tetap mengikuti Ye Chong. Mensui Ping memandang Zhang Buling, berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Zhang Buling berdiri sendirian di pintu rumah jerami, memperhatikan punggung Ye Chong yang mundur. Matanya penuh cahaya. Apakah ini kesempatan yang diberikan Tuhan kepadaku untuk belas kasihan? Bolehkah aku, Zhang Buling, melihat dunia bawah Ji Timur? Orang lain tidak banyak bicara dan berjalan sampai ke kaki gunung. Setelah turun gunung, Ye Chong dan Yu Xinlan mengucapkan selamat tinggal pada Wu Jie, Fatih dan lainnya. Wu Jie sekali lagi berterima kasih kepada Ye Chong atas anugerah penyelamatan nyawanya. Tuan Ye, jika segitiga besi perampok makam kita ada gunanya di masa depan, tanyakan saja pada Wu Jie dengan hormat. Fatih juga berkata, Tuan Ye, gendut, oh tidak, gendut. Sebelumnya saya hanya mengagumi adik laki-laki saya, tetapi sekarang saya lebih mengagumi Anda. Saya tidak akan berterima kasih atas kebaikan Anda. Jika Anda membutuhkan saya nanti, lihat saja pada penampilanku. Pria gendut itu juga membuang pandangannya yang murah hati di depan Ye Chong. Mensui Ping masih tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi hanya mengangguk pada Ye Chong. Setelah itu, semua orang mengucapkan selamat tinggal. Ye Chong dan Yu Xinlan meninggalkan Mo Jincheng. Saat ini, Yu Xinlan dengan penasaran menanyakan apa yang dikatakan Ye Chong dan Zhang Buling. Bersambung.